Halo Sobat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri apa saja sejarah dan kisah menarik dari situs Nyimas Pakungwati yang ada di Desa Cikedug, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Oke sahabat Tepak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Cikedug ya. Kita coba explore ya situs ini. Nanti ada pemandunya Kang Ade yang akan menyampaikan seperti apa sih cerita atau sejarah atau mitos dan lain sebagainya tentang petilasan Nyi Pakungwati ini. Simak liputannya ya. Nama Pakungwati begitu melekat dengan masyarakat Cirebon, apalagi dengan keraton di Cirebon. Selain menjadi sebutan lain untuk Masjid Sunan Gunung Jati atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Pakungwati juga menjadi nama keraton yang merupakan cikal bakal keraton Kasepuhan Cirebon. Lantas, siapa sih sosok Pakungwati yang terkenal di Cirebon ini? Masih ditemani Kang Ade, saya menelisik lebih dekat sosok Nyimas Pakungwati. Nah ini kan kuburan masih nih, ini kuburan semua. Oh ini kuburan semua ya? Cuma udah jadi pohon, bambu semua. Karena nggak ada yang ngurus. Berarti itu kuburan lama ya? Kuburan lama. Ini isinya kuburan semua nih ya. Oh, oke. Tuh. Lurus ini. Nah ini gerbangnya. Ini gerbang pertama ya? Ya gerbang pertama. Ya di sini adalah merupakan tapak tilas beliau, tempat menyepinya beliau ya. Nyimas Pakungwati itu nyepinya di sini. Nah ini salah satu area kalau zaman sekarang mah pos penjagaan pertama, ring pertama. Ada batu satu dengan tapak jari dua, itu mungkin kalau zaman sekarang namanya fingerprint ya, fingerprint. Jadi siapa yang mau masuk ke area Nyimas Pakungwati harus fingerprint dulu. Kalau mata-mata dia akan terpental. Kalau dia emang utusan dari Cirebon dia akan tidak apa-apa, langsung masuk kayak gitu. Jadi ini salah satu pos penjagaan pertama. Langsung masuk sini. Nah ini makam-makam tuanya di sini. Nah makam beliau di sini posisinya, makomnya. Nah ini simbol Pakungwati, karena Pakung itu artinya udang, Wati itu perempuan, udang perempuan. Nyimas Pakungwati adalah istri ketiga Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana dan ibunya bernama Nyimas Endang Gelis. Dalam bahasa Cirebon kuno, nama Pakungwati memiliki arti udang betina. Hal itu merujuk pada ciri khas Cirebon yakni udang. Dinamakan Pakungwati karena Pangeran Walangsungsang sebagai seorang penemu terasi yang mana salah satu bahan pembuatannya terbuat dari udang. Kecintaan Pangeran Walangsungsang pada udang begitu tinggi, maka tidak mengherankan jika sang pangeran menamai anaknya dengan nama Pakungwati. Selain bermakna udang betina, nama Pakungwati juga bermakna putri dari pencari udang. Assalamualaikum. Nah di area sini merupakan area tapak tilasnya beliau atau makom Nyimas Ratu Pakungwati, atau masyarakat Cikedug mengetahuinya itu Nyimas Mudra Pakungwati. Yang ini makomnya beliau, dan ini ajudan laki-lakinya namanya Temenggung Arya Wibra. Kalau ini Nyimas Liris, ini pamongan perempuan yang selalu membantu Nyimas Pakungwati saat di sini. Jadi di sini adalah tempat beliau saat itu nyepi. Infonya itu saat beliau nyepi keluar dari keraton. Menurut literatur cerita, Nyimas Pakungwati itu sedang kesal karena Sunan Gunung Jati nikah dengan Putri Ongtin. Nah ini beliau lari. Sebelum kesini mungkin beliau napak tilas ke desa-desa lain, tapi akhirnya di sini beliau di Desa Cikedug. Akhirnya beliau menenangkan diri dengan cara mudra. Mudra mungkin seperti ini tangannya, posisi body shiva atau tapak seperti itu untuk menenangkan diri.
Dan beliau menenangkan diri di sini bukan berarti hanya diam saja, tapi sambil menyebarkan agama Islam di wilayah selatan Cirebon seperti itu. Ayo kita ke batu sidik jari ya, atau fingerprintnya beliau. Pesanggerahan Pakungwati adalah sebuah lokasi yang dulunya dijadikan tempat tinggal Nyimas Pakungwati sebagai tempat persinggahan sementara selama melakukan dakwah Islam sekaligus untuk menenangkan diri dari pikirannya karena masalah dalam rumah tangganya bersama Sunan Gunung Jati. Di salah satu bagian dari makam tersebut terdapat sebuah batu kali, yaitu batu andesit yang terlihat ada peninggalan jejak jari tangan yang dipercaya sebagai jari tangan milik Nyimas Pakungwati. Nah, ini merupakan batu fingerprint atau sidik jari atau sidik jari tangan ya, maksudnya jari tangan beliau. Sangat mungil sekali. Ini tahun berapa Mas kira-kira? Mungkin secara arkeolognya itu mungkin abad 15 ya Kang ya, karena kembali lagi Nyimas Pakungwati itu hidup pada masa-masa itu abad 15 ya. Kayak ini sidik jari ya? Ya, sidik jari. Yang sidik jarinya yang mana? Tangan kanan tuh, jari kanan. Ini. Oh gini ya? Ya, ibu apa? Jari telunjuk sama jari tengah. Oke, ini ya? Ini ya? Seperti ini ya? Ya, betul. Ini setelah diteliti memang pada zaman tersebut? Ya, betul. Dan ini kalau kita ukur pakai satelit itu arahnya ke Gunung Jati. Oh, Arahnya ke Gunung Jati. Makna apa yang tersirat, wallahu alam, tapi mungkin ada kaitannya ya. Karena beliau itu karena orang-orang zaman dahulu tuh meninggalkan ciri dengan kode-kode yang mungkin di secara nalar tidak bisa tercapai ya, seperti itu. Karena ini salah satu buktinya batunya beliau ada di sini. Dan ini turun temurun, dan saya dari leluhur saya seperti itu. Ini batunya beliau. Sidik jarinya beliau di sini. Karena saat itu beliau sedang kesal, sedang kalau di Cirebonnya pundung. Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongkin, akhirnya dia keluar dari keraton. Tapi keluarnya beliau itu bukan marah-marah sama suami, enggak, tapi dia menenangkan diri dan menyebarkan agama Islam, membantu syiarnya Sunan Gunung Jati di wilayah selatan barat ke arah Kuningan dan Majalengka, seperti itu. kayak biasanya kalau orang datang ke sini itu hari apa aja Mas atau kapan gitu? Kalau di sini tidak tentu ya, kadangkala malam Jumat, kadangkala malam Selasa, tidak terkaya, kadangkala jam-jamnya itu ada aja gitu. Dan ini tidak saya terlalu dibuka explore karena hanya orang-orang tertentu saja gitu. Mungkin kayak yang di tempat lain tuh dikasih plang yang jelas di jalan. Kalau saya tidak, hanya orang-orang tertentu saja karena di sini ada tempat beliau untuk nyepi. Jadi bukan untuk tempat rame-rame gitu. Makanya silakan yang berziarah setahunnya saja. Dan ya tadi pesannya itu untuk tempat nyepi, tidak boleh untuk dibuat rame-rame seperti itu. Jadi terlihat sederhana ya? Sederhana, tidak mau dimewah-mewahkan, benar-benar pure dengan alam itu. Sederhana sekali pesannya beliau. Beliau menyepi itu berapa tahun di sini ya? Untuk Terdata nggak? tahunnya itu saya juga tidak mengetahui ya, karena tidak menjamani ya, mungkin lama ya, karena beliau itu di historisnya itu beliau tidak menetap di keraton, jadi nggak mau diam di rumah lah, di gelem anteng enggon, jadi keliling-keliling terus sabah desa, kayak menyambangi saudara-saudaranya, jadi dia tidak menetap gitu. Mungkin di sini juga infonya lama, kemungkinan itu setahu saya tuh kata para karuhun-karuhun tuh beliau lama di sini. Untuk rentang tahunnya saya tidak mengetahui, tapi ya cukup lama tinggal di sini, membuat padukuhan di Cikedug dan padukuhan di daerah Waru Gede seperti itu. Syekh Syarif Hidayatullah adalah
suami dari Nyimas Pakungwati. Nah, Nyimas Pakungwati itu adalah anaknya Pangeran Cakrabuana, yang notabene itu adalah uaknya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itulah anaknya, ibunya namanya Ibu Syarifah Mudaim, Haja Syarifah Mudaim atau Nyimas Rara Santang. Jadi keponakan sepupu sama sepupu nikah gitu. Supaya mempererat tali persaudaraan seperti itu. Jadi hubungannya sepupu dan hubungannya suami istri seperti itu hubungannya. Di sini tadi bentuk utamanya itu batu ya, dan makam, dan sisa-sisanya itu ya, karena ini saya juga belum mengetahui ini makam siapa, dan sesepuh Cikedug juga tidak ada yang mengetahui, karena ini termasuk tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya. Ini makamnya siapa ini nggak tahu. Tapi menurut literatur di sini tuh bukan hanya Nyimas Pakungwati saja, ada Nyi Endang Gelis, ibunya beliau, ada Nyimas Gandasari, terus dari Banten itu ada Nyimas Kawung Anten. Beliau kumpul di sini, tapi ya wawa lah makamnya sebelah mana, karena sesepuh di sini pun tidak mengetahui makam yang mana, karena ini benar-benar tidak ada ahli warisnya. Jadi orang banyak yang dikuburnya sebelah barat. Kalau ini nggak ada real, ini tidak ada yang ngurus. Cuman ya tadi kesadaran masyarakat ikut bantu-bantu saya bersih-bersih di sini. Oke, berarti ini sebenarnya makam-makam ini yang belum terdata, ini makam-makam siapa ya? Makam-makam siapa? Sampai saya tanya ke sesepuh pun ya nggak tahu. Sampai sesepuh pun yang dulunya masih kecil ya nggak tahu makamnya, nggak tahu orangnya, nggak tahu siapa keluarganya seperti itu. Secara nalarinya gini, seorang ratu keluar dari keraton nggak mungkin sendirian, nggak mungkin. Seorang permaisuri itu tidak mungkin sendirian. Pasti ada pengawalnya, orang-orang penting beliau pasti mengiringi. Ya tadi ada Nyimas Gandasari, ada Ibu Endang Gelis, ibunya beliau. Pasti untuk menenangkan beliau pasti ada sosok ibu yang hadir. Terus Kawung Anten, beliau juga istri Sunan Gunung Jati juga yang dari Banten. Jadi beliau berkumpul di sini untuk menenangkan beliau itu. Karena Nyimas Pakungwati itu seorang istri yang sangat setia. Keselnya dia tuh bukan marah-marah ke suami atau gimana, tapi keselnya beliau tuh bertafakur dan menyebarkan agama Islam, membantu syiar Islamnya suaminya itu atau si Syarif Hidayatullah seperti itu. Yang ini namanya Padasan, ini zaman sekarang. Oh, zaman sekarang. Simbol saja. Oh, simbol aja. Oke. Karena ini kan Nyimas Pakungwati kan udang ya, namanya Pakungwati. Pakung itu udang, Wati itu perempuan. Karena kembali lagi nama itu sempalan atau pemberian dari Mbah Kuwu Cakrabuana atau bapaknya beliau. Itu karena Pangeran Cakrabuana itu seorang pembuat terasi gitu. Terasi itu pakung itu udang ya. Udang kecil, Pakungwati. Jadi karena beliau Pangeran Cakrabuana itu kesehariannya itu nyari udang rebon. Nah, ayah ini terinspirasi lah untuk menamakan nama beliau itu Nyimas Pakungwati. Pakung artinya udang, Wati itu adalah perempuan. Yang menurut saya tahu itu Pakungwati nama beliau sejak lahir. Karena tadi Pangeran Cakrabuana itu ya keceluknya pembuat terasi, jadi sebuah gelar ya. Jadi saking cintanya, karena Nyimas Pakungwati adalah putri pertamanya beliau dari istri Nyimas Endang Gelis. Beliau dari Gunung Marapi, Ciamis atau Galuh. Dari bapaknya itu namanya Ki Danu Warsih, pertapaan Gunung Marapi, Ciamis, Raja Desa seperti itu. Ada cerita-cerita unik gak Mas terkait dengan situs ini? Ya untuk kesan-kesan unik dan di luar itu kan pasti ada ya namanya di tempat seperti ini. Kayak contoh saat itu ada orang yang berziarah itu polisi. Saya tidak mengenal beliau dari mana. Tengah malam datang ke rumah dan saya ingin ziarah ke Nyimas Pakungwati. Punten Pak, Bapak tahu dari mana? Saya ada yang nganter suruh ke sini. Akhirnya ya saya antar, bener nggak Pak tempatnya ini benar, akurat. Dan lucunya itu dia diantar sama seekor kuda putih. Yang uniknya di situ. Dan kebanyakan yang ziarah dari yang ke sini itu orang-orang yang saya tidak paham dan orang-orang jauh. Dan bahasanya pesannya itu suruh ke ibu dan yang nganternya kuda putih, seekor kuda putih. Itu yang menurut saya hal yang janggal gitu. Sedangkan orang-orang sekitar desa sini itu tidak terlalu ziarah ke ini, cuma hanya buyut-buyut. Tapi yang antusias itu dari luar.
yang dari luar kota datang dengan cirinya tadi, yang ngantar itu seekor kuda putih yang untuk mengantar ke tempat beliau. Nah, walau bisawab, mungkin entah tunggangan beliau atau kuda putih, mungkin namanya juga praduga kan, seperti itu. Tapi yang banyak ziarah kesini itu seperti itu, dari luar kota, dan petunjuknya adalah seekor kuda putih, menurutnya seperti itu. Mas Ade udah berapa lama jadi jupel di sini? Saya sudah jupel di sini 5 tahun, sudah 5 tahun jadi jupel. Karena dulu tuh yang jadi jupel ini kakek. Sempat pas kakek meninggal itu regenerasi tidak ada yang meneruskan. Nah, mungkin saya ini istilahnya senang di sejarah, kewahyon istilahnya. Ya, saya diajukan dan dijadikan jupel pada tanggal 8 Maret 2018 itu. Biasanya orang yang datang ke sini itu dari mana aja, Mas? Ya, dari sini jelas dari keraton ada, pasti ya tiap tahun ada lah perwakilannya dari keraton. Yang dari Jakarta ada, dari Semarang ada, dari Indramayu juga ada. Paling seperti itu. Kayak ada acara-acara tertentu nggak di sini? Nanti pas akhir Murut itu ada acara haul ya. Karena di sini komplek makamnya itu makam asem ya, makam asem. Tadi kalau tiap tahun itu ada acara ibaratnya sedekah bumi ya, haul ya. Setelah haul itu jarak seminggu itu ada pementasan tari topeng gitu. Jadi di tempat saya. Karena kalau di sini emang khusus buat nyepi gitu. Jadi untuk simbolisnya di tempat saya, karena di sana juga termasuk tanah adat juga, itu masih wilayahnya beliau gitu. Jadi kalau nanti di sini haulnya itu setiap Mulut terakhir tanggal 27 Mulut. Kalau tidak hari Kamis itu hari Jumat. Nah, nanti jarak seminggunya itu ada pementasan tari topeng seperti itu. Tapi tidak di sini ya? Tidak di sini karena emang ini area nyepi, nggak boleh buat rame-rame. Jadi di depan sana, di tempat rumah saya, depan rumah saya seperti itu. Rata-rata yang datang ke sini itu hanya ziarah atau ada yang nyepi, misalnya menginap? Rata-rata beliau tuh ziarah ya. Untuk nyepi pernah ada yang mau nyepi, cuman kondisi tempatnya yang begini terbuka, dan saya tidak mengizinkan untuk bermalam di sini. Kenapa? Ini karena tempatnya terbuka, takut ada ular atau serangga-serangga hewan apa yang di luar tanggung jawab saya seperti itu. Kalau untuk ziarah silakan, nggak apa-apa. Tapi untuk kalau nyepi, saya tidak menyarankan karena belum ada tempat untuk tempat nyepinya gitu. Karena kembali lagi ini tempatnya kebon, saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kalau yang datang ke sini bisa kapan aja kan? Tadi Mas Ade bilang ya. Ada mitos-mitos yang datang ke sini nggak? Atau seputar tempat ini? Untuk mitos-mitos di sini atau ada pantangan bagi yang datang atau ziarah ke sini gitu? Paling ya satu ya, orang lagi haid ya, paling nggak boleh ya, jelas itu. Paling hanya itu saja sih, kayak larangan yang lain-lain itu yang rinci apa tidak ada. Benar-benar pure yang berziarah silahkan. Tapi memang kalau ada cerita ya, orang yang ziarah ke sini itu keinginannya atau hajatnya nggak jelas ya, maunya ya di luar itulah. Ya, di luar yang diperbolehkan. Diperbolehkan, akhirnya dia ke sini nggak nyampe-nyampe, nyasar. Oh? Kalau di istilah Cirebonnya kenang oyot mingmang. Linglung. Linglung, dan nggak tahu, kok nyasar ke sini ya? Padahal saya sering ke sini. Nah, pas saya tahu mau bikin apa, mau ke sini mau ziarah apa, mau itu kan, oh ya udah, tahu sendiri, berarti bukan tujuannya baik. Nah itu teman saya tidak ngomong secara langsung, tapi dia, kok saya kan sering kesini tapi kok nyasar ke desa sana ya? Gak, kurang tahu. Anda ingin apa kesininya? Kalau ziarah, perlu ziarah aja silakan, tapi di luar itu ya bukan tanggung jawab saya. Karena ada waktu itu ya orang yang pernah lah bikin konten seperti itu, tapi ekstrim ya, kayak ibaratnya nggak nantang lah. Akhirnya untung aja beliau itu nggak sampai jatuh ke sungai, nggak sampai, kan itu kan ada sungai itu. Betul. Cuman mungkin ibu Ratu Pakuwati itu masih belas kasihannya ke beliau tuh. Beliau cuma ditempelin bau wangi aja sekujur badannya. Dia tadi ada penampakan ular, ada penampakan ini, tapi ada seekor macan. Tapi dia saat pulang ke rumah saya, dia badannya wangi semua, dan itu minyak wangi perempuan, setahu saya. Saat dia pulang, minyak wangi itu hilang baunya. Nah itu yang kadang-kala di luar nalar saya, cuma itu silakan untuk ziarah sini. Tapi kalau di luar itu saya tidak tanggung jawab ya. Akhirnya dia pun ya maaf, emang tadi saya ada sesuatu, ya udah
ngobrolnya jangan sama saya, one by one kata saya. Saya orang wadah, orang berwujud manusia yang utuh, ya nganter tamu udah. Iya. Keinginan itu di benak kalian ya nafsi-nafsi untuk hubungan kalian dengan yang di sana. Bangsa halus itu lebih peka, di bahasa kolbu itu pasti peka. Masa saya nggak boleh, kamu nggak boleh? Enggak, tetap saya tetap anta, tapi kalau masih dalam tahap wajar saya membolehkan, tapi kalau di luar itu saya tidak mengizinkannya. Tadi salah satu contohnya tadi sekujur badannya bau wangi, ya untuk kata saya kamu untuk bau wangi, belum bau yang aneh-aneh. Saat dia pulang baunya hilang, baunya hilang, ya udah berarti peringatannya masih halus kayak gitu. Nah, berarti sebenarnya yang jarak ke sini itu malam atau siang sih rata-rata? Rata-ratanya tengah malam sih. Oh, tengah malam. Jam 1, jam 2. Memang satu mencari ketenangan ya. Yeah. Gitu. Kalau siang tidak ada. Banyaknya malam dan hanya orang-orang tertentu, karena tadi orang taunya Nyimas Pakuwati di tangga desa Warujaya. Tapi mungkin orang yang lebih paham di ilmu itu dia larinya ke sini gitu. Saya juga nggak ngerti. Karena saya cuma ketitipan juru pelihara, memelihara yang ada. Nah itu. Karena saya ketitipan seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di petilasan Nyimas Pakuwati Desa Cikeduk ya, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Itulah sederet kisah sejarah dan kepercayaan masyarakat Cirebon di Pasanggrahan Nyimas Pakuwati. Tak ketinggalan, mitos yang beredar di warga sekitar pun kerap dikaitkan dengan peziarah yang memiliki niat tidak baik saat mengunjungi situs tersebut. Situs satu ini bisa dijadikan pilihan sahabat Eljon untuk mengunjungi tempat yang kaya akan nilai sejarahnya. Oke sahabat Eljon, itu dia penelusuran saya di Pesanggrahan Nyimas Pakuwati dengan segala mitos dan cerita sejarahnya yang menarik untuk kita ketahui bersama. Saksikan terus jejak kisah di episode selanjutnya, sejarah menarik dan bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syajian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!